Ghosting, ngobrol hal positive thinking. Oke guys, di Ghosting ini kali ini kita akan bawakan tema tentang kepemimpinan serta tanggung jawab dalam hal berorganisasi. Tapi sebelum masuk ke tema tersebut, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri ya guys. Perkenalkan, nama saya Alda Setiawati dari tingkat 3A. Saya angkatan ke-21. Oke guys, ada yang tahu nggak sih kenapa kita bahas tentang kepemimpinan ya? Soalnya di pinggir saya ini ada calon ketua SEMA. Bukan calon deh ya, soalnya kalian udah dipilih dan udah jadi pemenang mungkin ya, untuk jadi ketua SEMA di periode 2022 ya. Oke, kalau gitu boleh dong kita kenalan dulu. Silakan dari yang pinggir saya dulu deh kalau gitu. Baik, makasih ya Teh. Halo, nama saya Akbar. Saya dari tingkat 2C, angkatan ke-22. Halo, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Aneng Mulyati dari 1B, angkatan ke-23. Oke, saya senang sekali jujur ya, soalnya saya belum pernah ketemu nih sama kalian langsung maupun teman-teman kalian karena kan pandemi ini jadi kita belajarnya online. Sayang banget ya. Nah, karena tema kali ini tentang kepemimpinan mungkin ya, bukan mungkin sih, emang benar kepemimpinan. Saya mau nanya, sebelumnya kalian pernah nggak sih berorganisasi dan menjadi sebuah pemimpin buat teman-teman kalian misalkan gitu? Boleh dong jawabannya dari Akbar dulu deh. Oke teman-teman, perkenalkan juga. Tadi saya Akbar. Di sini saya sebagai ketuanya, saya akan membicarakan histori saya atau pengalaman saya dulu ketika berorganisasi. Untuk mungkin kastanya tingkat SMP ataupun SMA. Untuk SMA dulu saya pernah mengikuti organisasi OSIS. Untuk tingkatan SMA, alhamdulillah saya tetap melanjutkan untuk kastanya organisasi OSIS juga. Tapi saya dicalonkan sebagai ketua OSIS dan alhamdulillah ketika saya kelas 11 SMA, saya terpilih menjadi ketua OSIS. Mengikuti juga ada namanya dulu tahun saya itu FOJB, Forum OSIS Jawa Barat, ada juga FPSA, Forum Pelajar Sadar Hukum untuk tingkatan Cimahi, untuk seperti itu. Untuk saya sendiri, saya dari masuk sekolah dasar, dia udah masuk berorganisasi atau sebuah eskul yang disebut pramuka ya. Dari SD, SMP, SMA itu saya mengikuti pramuka, dan sekarang juga di luar kampus, bahkan di luar di luar gitu, saya mengikuti Satlak Protokol Kabupaten Bandung. Luar biasa sekali berarti ya pengalaman-pengalaman kalian ini. Tapi karena mungkin itu kan organisasi waktu zaman sekolah nih ya, mungkin sekarang udah beda tingkatan nih karena kalian udah termasuknya mahasiswa. Yang berarti kan beda tuh artinya dalam siswa juga kan ya dengan mahasiswa. Kalau menurut saya sih berorganisasi dalam SMA mungkin SMP dan SD akan berbeda tentunya tingkatnya dengan di Akper ini ya. Kenapa sih kalian tertarik buat ikut organisasi juga deh di Akper, buat ikut ke SEMA nih? Kenapa nih? Ada alasannya nggak? Untuk saya sendiri sih Teh, jujur gitu, ngerasa belum puas aja untuk berorganisasi untuk tingkat SMA itu ataupun SMP. Saya pingin kayak mengenal lagi dunia luar tentang organisasi sekelas kampus itu seperti gimana sih gitu. Terus dan belum lagi dengan cara kita berorganisasi kita mengenal orang-orang penting, orang-orang di luar sana, baik mungkin untuk jurusan saya kesehatan, saya mungkin mengenal perawat yang senior atau dokter atau yang lainnya gitu, seperti itu. Kalau dari Ana gimana nih? Untuk Ana sendiri, mungkin Ana orangnya yang nggak pengen sibuk gitu ya, ada kesibukan, jadi mencari kesibukan itu mengikuti SEMA ini, jadi ada kegiatan gitu di selain pembelajaran di Akper. Terus mungkin ingin menambah ilmu lagi ya, menuntut ilmu karena sebuah organisasi itu bisa mengembangkan diri kita pribadi. Kalau gitu yang saya tahu nih ya, teman-teman saya yang jadi SEMA, lalu teman saya yang jadi ketua SEMA, kan jadwal kegiatan kuliah kita tuh full day ya, dari jam 8 sampai sore gitu. Apalagi sistem kuliah yang tingkat 3 sekarang nih yang sedang saya tempuh gitu kan ya, sistemnya itu adalah per blok, dimana tiap misalkan nih hari Senin itu ada tugas buat hari Selasa, otomatis kan harus dikerjakan malamnya nih. Belum lagi ada
tugas-tugas yang SEMA yang lain sebagainya. Menurut kalian, apakah kalian sanggup atau bagaimanakah cara kalian buat, aduh, saya nyesel nih masuk SEMA soalnya waktu saya berkurang maksudnya gitu kan ya. Terus tanpa dibayar juga. Itu menurut kalian gimana sih? Ya jujur ya Teh, untuk mikir ke sana dari dulu pun mungkin dari tingkat SMP ataupun SMA kita ikut OSIS juga atau organisasi pasti adalah kepikiran ke sana. Cuman karena posisinya nih sebelum kita dipilih pun kita udah pasti mikir ke sana gitu, ke arah sana. Ada tanggung jawab di balik itu semua gitu. Ketika kita menjadi naik di tingkat yang paling atas, tanggung jawabnya juga makin besar. Dan untuk perihal masalah pembagian waktu ya, insya Allah apa yang udah kita ya maksudnya dipilih sama mahasiswa, staf ataupun dosen, kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Dan untuk masalah perihal contoh atau program yang kita tidak terrealisasikan, saya berharap untuk para masyarakat di kampus Akbar Dusira untuk menegur saya, mengingatkan saya untuk Kak, mana nih program yang kakak janjikan? Mungkin saya lupa karena kesibukan saya, jadi jangan sekedar diem aja gitu. Nunggu saya yang maju. Saya pingin juga ada kritikan dari kalian. Saya paling tunggu itu. Seperti itu. Kalau dari Anda sendiri gimana nih? Mungkin dari Anda sendiri itu kan niat tersendiri ya. Kalau misalkan udah ada niat pasti tahu konsekuensinya nih. Jadi untuk kedepannya mungkin kita harus pintar-pintar memanage waktu dalam pembagian mana belajar dan mana organisasi. Nah, untuk saya terpilihnya menjadi wakil dan dipercaya, kenapa tidak gitu saya untuk memberikan yang terbaik kepada Akbar Rumah Sakit Dusira ini, seperti itu. Oke, kalau gitu boleh dong ya saya nanya sedikit nih. Boleh. Kan tadi kamu bilang nih menunggu sekali kritikan dari teman-teman. Kalau misalkan kedepannya ternyata tidak ada program, misalkan ada program yang tidak tercapai nih oleh kamu, lalu dikritik dengan teman-teman kamu, program kamu gini dan lain sebagainya, ternyata itu tidak mengenakan gitu di hati kamu atau gimana sih jadi seorang pemimpin, karena tadi kamu mintanya dikritik tapi ternyata kamunya baper misalkan nih ya di tengah-tengah. Itu kamu bakal kayak gimana nih? Apakah omongan kamu ini dapat dipertanggungjawabkan ke depannya atau tidak? Kalau misalkan dikritik, saya baper, untuk apa saya jadi seorang pemimpin gitu. Kalau hal sepatah kata pun kayak gitu aja, saya udah kayak, kok kayak gitu sih omongannya gitu. Emang resiko jadi pemimpin itu seperti itu. Malah saya berharapnya tuh kritikan itu tuh menjadi pacuan buat saya ke depannya tuh menjadi lebih baik. Jadi jangan bisa membangun kamu ya. Nah bener banget, jangan kayak PW di zona nyaman gitu. Kadang ada yang nggak ada kritikan nih berarti kinerja saya bagus. Saya nggak pingin selalu dilihat bagus. Saya pingin ada walaupun kesalahan sekecil apapun, baik dari anggota saya ataupun masyarakat umum di lingkungan Akbar harus mengkritik saya. Jangan seakan-akan saya tuh lurus terus gitu, seperti itu. Lebih baik sih saling mengkritik mungkin ya, karena kan bisa berkolaborasi gitu kan ya, untuk membangun SEMA yang lebih baik gitu kan. Ya karena dari kritikan itu bukan jadi pacuan juga ke depannya menjadi lebih baik apa tuh kayak gimana gitu. Kalau gitu nih, kamu sebagai ketua, gimana sih menurut kamu arti pemimpin itu? Bagi saya sendiri sih untuk arti pemimpin itu ibarat ada sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu leadership, yang mampu mempengaruhi suatu kelompok atau gerombolan orang untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Dalam arti contoh, diibaratkan ada suatu bis yang berisikan penumpang dengan supir. Supir itu adalah pemimpin, sedangkan penumpang-penumpang itu adalah anggota SEMA. Nah, kita akan tujuannya tuh ke arah Jakarta contoh. Ibaratnya pemimpin itu yang nyetir gitu ya, membawa ke sana. Ketika ada kendala di tengah-tengah jalan, pemimpin tuh harus punya planning, harus punya tanggung jawab gimana sih kita tuh biar nyampe ke tujuan tersebut gitu. Jangan seakan-akan dia lepas tanggung jawab. Contoh, kita berhenti nih di daerah mendekati Jakarta, mungkin sekitaran Cikampek atau daerah segitu. Pemimpin nggak boleh kayak gitu, nggak boleh lepas tanggung jawab. Pemimpin harus menyelesaikan tugas yang udah diamanahkan dari awal sampai dengan akhir. Jangan kayak di tengah-tengah jalan dia malah lepas tanggung jawab seperti itu.
bagus sekali ya. Tapi tentunya kan pemimpin itu tidak mungkin jalan sendirian kan. Benar banget. Ada wakil dan ada teman-teman dari divisi lain juga. Nah, kalau misalkan ternyata di divisi lain ada penghambat nih buat kamu maju, bagaimana tindakan yang akan kamu lakukan? Yang saya sudah jelaskan ya waktu pemiluan kemarin itu yang perdebatan, konsep saya sih awalnya membicarakan terlebih dahulu, menegur alasannya dia tuh kenapa sih, contoh nggak ikut event ini atau nggak ikut rapat ini. Ketika alasan itu terdengar tidak logis ataupun seandainya kok jengkel banget ngedengar alasannya nggak sesuai, padahal dia tuh udah dikasih amanah tanggung jawab untuk ngadain kegiatan itu. Apalagi saya sebagai pemimpin udah percaya gitu sama anggota saya sendiri, saya udah milih dia untuk kamu jobnya sih ini ya, dia nggak bisa lepas tanggung jawab itu. Tapi ada something dia kayak gitu, untuk alasannya logis mungkin saya maklumin, saya bakalan kasih tanggung jawab tersebut ke orang lain, dalam arti dia tidak mampu, saya anggapnya tidak mampu. Untuk misalkan bicara pahit, dia benar-benar alasan tidak logis, saya bilang waktu itu saya akan meng-off-kan, dalam arti kan katanya keluar dari SEMA itu susah, Iya. ada tingkatannya SP2 katanya. Iya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan Budir atau Wadir, bisa nggak sih diringankan untuk hukumannya itu, jangan di SP2 lah gitu, untuk perihal seperti itu gitu, mungkin diringanin gitu. Untuk perihal yang apa off-nya tadi ya, saya mau off-in, jadi nama dia tetap ada tapi saya anggap tidak ada, ibaratnya malu lah dia tuh. Bisa nggak sih dia diam di situ tapi nggak saya anggap gitu keberadaannya, seperti itu. Mungkin dari Wadir. Untuk tambahan dari saya, mungkin kepemimpinan sejatinya hanyalah sebuah teori. Selebihnya itu adalah hati dan kemanusiaan. Jadi bagaimana kita menegur, jangan seenaknya saja, mentang-mentang kita pemimpin, terus seenaknya saja gitu menindaklanjuti orang tersebut, karena manusia itu berbeda-beda ya. Jadi kita itu harus, jangan saja kita yang dimengerti, tapi dia juga harus dimengerti gitu. Mungkin dia ada something yang bisa mempengaruhi dia seperti itu, tapi kita juga harus tegas sebagai pemimpin, jangan leye gitu ya. Lelean gitu kan. Iya, iya. Karena ketegasan itu harus dimiliki oleh sebuah pemimpin. Tapi kalau misalkan nih di divisi itu mereka bertanggung jawab, tapi kan mungkin kalian ada planning jangka pendek ataupun jangka panjang, tapi ternyata di divisi itu masih ada nih yang ele-elean, terus kalian tegur mereka cuma jawab siap salah. Kan bisa di kita kayak gitu kan ya. Tapi kan kalau dari saya sendiri, untuk siap salah itu tidak ada artinya. Kayak cuman perihal siap salah itu hanya sebuah respon. Respon kosong semata kalau menurut saya nih. Apa sih tindakan kalian yang kayak diomongin sama kalian udah, misalkan terus di offline kayak tadi kata kamu ya, udah, terus apa sih yang akan kalian lakukan? Oke, untuk pasti Sebentar ya, mohon maaf. Soalnya nggak apa-apa. Soalnya kan di SEMA ini ada, tentunya nanti kalau misalkan tingkat 3 lengser nih, yang akan mungkin tingkat 2 dan tingkat 1 mungkin ya. Nah, kalau misalkan Akbar ternyata berhalangan nih untuk menjalankan tugasnya, otomatis kan yang akan menjalankan tugas kamu kan sebagai wakil. Nah, gimana sih kamu akan menegur kakak tingkatnya kalau misalnya kakak tingkatnya masih LL ya? Mungkin kalau misalkan tahu terlebih dahulu masalahnya seperti apa, jadi jangan seenaknya saja menegur tanpa sepengetahuan gitu, tanpa tahu apa sih dia itu melakukan hal apa. Jadi jangan mendengarkan kata orang, oh dia itu seperti itu, bla 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 bla. Jadi kita nggak tahu nih dia itu seperti apa. Jadi harus dibuktikan juga gitu. Jangan banyak kata, tapi action yang harus kita perbanyak, seperti itu. Terus cara menegurnya mungkin dengan secara sopan ya, karena lebih tua dari saya atau mungkin lebih berpengalaman dari saya. Mungkin dengan secara sopan terlebih dahulu, mungkin saya juga akan bersikap profesional. Sungguh ya, kalian kayaknya udah siap banget nih buat mimpin SEMA di periode yang selanjutnya. Hebat banget nih. Terus apa sih yang membuat kalian memotivasi nih buat masuk organisasi SEMA di Akbar? Boleh dari siapa dulu?
dari saya pribadi ya, nggak tahu sih, ini saya dengar dari teman-teman rekan saya yang sekarang menjabat menjadi anggota SEMA. Mungkin untuk SEMA yang sekarang karena ada COVID dan lain sebagainya, mereka bilang kurang asik SEMA tersebut gitu. Dan alhamdulillah saya dengar kabar ya, COVID yang sekarang mungkin sudah mereda ya. Mudah-mudahan ketika kepemimpinan saya dan wakil saya bisa membawa SEMA tuh lebih ceria, lebih aktif, lebih actionnya tuh keluar, baik keluar ataupun dalam gitu, seperti itu. Kalau dari kamu sendiri Tambahan dari gimana nih? saya mungkin dari yang tadi Bang Akbar ini bukan kurang asik ya, mungkin pengen lebih aktif lagi. Nah mungkin aktif cuman pengen lebih aktif lagi dari sisi internal dan eksternalnya seperti itu. Jadi kita itu pengen ada perubahan nih, apa sih, bukan dikenal hanya disiplin saja gitu. Jadi baik dari akademik maupun non akademiknya juga, oh ini aktor Dusira seperti itu. Jadi kalau mau ada perubahan nih tentunya selalu ada planning kan. Jadi planning perubahan apa sih yang akan kamu lakukan? Planning perubahan ya. Oke, buat planning perubahan itu sendiri ya kita lebih ada kan, saya proker tuh ya teh, mohon maaf, dari harian, mingguan, bulanan, tahunan, banyak lah itu proker-proker yang saya mau ajuin diadakan sama wakil tuh. Mungkin dengan proker itu mudah-mudahan terrealisasikan, jadi bikin SEMA itu yang mungkin dulunya di angkatan sekarang nggak banyak beraktivitas, tapi ada aktifnya, tapi kurang beraktivitasnya. Dengan ada program atau proker saya, semoga lebih asik, lebih seru, lebih, karena ada ini tuh SEMA tuh muncul banget potensinya. Jadi ada beberapa kalangan mahasiswa umum tuh, masyarakat dari aku itu sendiri, oh SEMA teh apa sih gitu, organisasi apa sih, saya baru dengar kayak gitu. Malahan yang saya lihat ketika saya di SMA, ketika ada OSIS tuh banyak orang tuh antusias buat ikutan OSIS itu. Tapi mungkin dilihat dari yang sekarang, peminatnya itu ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang seperti biasanya, seperti itu. Ya sih, yang saya rasain juga ya. Karena waktu sih, kembali lagi ke waktu. Kita kan ada yang gimana ya, secara fisiknya capek, mentalnya capek. Kita kan nggak ada yang tahu ya tentang seseorang apa sih yang sedang terjadi dengan seseorang kayak gitu. Terus buat kalian nih, buat seorang pemimpin itu harus punya kompetensi kan? Gimana sih kompetensinya buat kalian? Bentar, kompetensi dalam hal apa ini kalau boleh tahu? Dalam hal berorganisasi, dalam hal kalian akan memimpin teman-teman kalian supaya kinerjanya lebih baik gitu kan. Terus sebelumnya tadi kamu bilang ada proker kan, tiap harian, mingguan, bulanan, juga tahunan. Kalau misalkan salah satu proker kamu ternyata terhambat nih, kurangnya perizinan misalkan, apa sih tindakan yang akan kalian lakukan? Apa kalian akan tetap terus nih memperbaiki supaya di ACC proker ini harus jadi? Kalau misalkan gak jadi, apakah ada program SEMA selanjutnya? Apakah akan kayak gitu? Baik, untuk yang pertanyaan pertama tadi itu yang perihal apa? Kompetensi ya. Untuk teknik pembawaan saya dalam berorganisasi itu, saya ingin ada kedekatan dulu antar anggota. Dari kedekatan itu kan lama-lama orang tuh satu sama lain saling mengenal. Saya mengenal anggota saya seperti apa, anggota saya mengenal saya seperti apa, kayak gitu. Terus pembawaannya juga saya mengikuti ya sifat dalam agama saya sendiri, Islam, panutan saya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Saya sidik, amanah, patonah, tablik. Yang artinya sidik itu jujur, patonah itu cerdas, amanah itu ya amanah dalam menyampaikan segala sesuatu, tablik itu menyampaikan dalam arti segala sesuatu itu yang saya bawakan sebagai pemimpin itu nggak boleh ada yang namanya lehe-lehe dalam arti bertanya ataupun menjawab, sebagai yang cerdas lah ibaratnya. Terus amanah dalam menyampaikan segala sesuatu, jangan ada yang ketertutupan dalam arti masalah keuangan baik antar anggota ataupun saya sendiri gitu sebagai ketua dan bendahara pun juga. Terus harus yang namanya itu menyampaikan dalam arti segala sesuatu, baik yang dari dosen itu penyampaian seperti apa, kita nggak boleh dilebihkan ataupun dikurangkan seperti itu. Dan yang pertanyaan kedua itu tadi perihal proker yang tidak terrealisasikan.
sebagai ketua ataupun wakil otomatis itu hambatan juga yang paling sangat besar. Kita sih sebagai ketua harus dalam arti ya membicarakan dengan anggota juga, harus dengan dosen, terus kita tunjukin, mungkin bicara kasarnya tuh kita tunjukin PPT proker kita tuh kayak gini loh, ada yang saling Presentasikan benar banget. supaya diyakinkan terlebih. Iya. nah benar, biar saling menguntungkan gitu. Jadi proker ini tuh bukan cuma satu pihak doang yang diuntungkan, malah banyak pihak yang bisa diuntungkan kayak gitu. Mungkin dari mahasiswanya muncul potensi-potensi prestasi baik akademik non akademiknya ada, terus dari dosen sendiri kita ajuin ke dosen, nama dosen juga keangkat juga. Oh, lulusan dari Akper, dosennya siapa nih? Ke bawah juga, ke up juga nama dia, lebih bagus lagi. Mungkin bicara kasarnya dia jadi kastanya PNS, bisa jadi kan kayak gitu. Kalau dari kamu sendiri sebagai wakil nih, gimana sih kompetensi jadi wakil kepemimpinan? Untuk saya sih komunikasi itu hal yang penting. Membangun komunikasi itu sangat penting bagi anggota dan ketua atau wakil ya. Karena kalau tidak ada komunikasi nanti menimbulkan efek yang sangat bisa mengancam lah ya. Miskomunikasi atau apa bisa terjadi masalah. Nah, untuk saya pribadi, saya akan loyalitas, totalitas, dan tanggung jawab. Dan untuk tadi proker, untuk saya pasti akan dibicarakan terlebih dahulu sama ketua, lalu berkolaborasi dengan anggota yang lain. Bagaimana nih cara kita meyakinkan dan menyukseskan acara ini supaya acara ini ya seperti itu. Mungkin kita akan ngobrol terlebih dahulu dan meyakinkan para dosen atau pemimpin tertinggi di Akbar supaya ini tuh bagus, bisa memajukan. Kenapa kalau ada niat memajukan, kenapa tidak gitu, seperti itu. Tadi kalau menurut saya sih bagus banget ya itu tentang komunikasi gitu. Tapi kan mungkin kalian punya grup WhatsApp tersendiri gitu kan ya. Ketika kalian menyampaikan hal yang penting nih, lalu respon teman-teman kalian misalkan hanya membaca WhatsApp kalian saja gitu, berarti kan tidak terjalin tuh komunikasinya. Nah, hal apa sih yang akan kalian lakukan? Ketika kalau hal sepele itu berarti anggapannya kita nggak dihargai sebagai pemimpin baik wakil gitu, berarti ada yang salah. Mungkin dari anggotanya sendiri nggak suka sama antara sifat kita atau pembawaan kita sebagai pemimpin ataupun wakil. Lebih baik saya ingin tatap muka dengan orang tersebut yang sekiranya di grup itu tidak memonitor gitu. Mungkin ada kendala yang tadi di awal dijelasin, ada masalah apa dia, tapi kita bicarain dulu 4 mata gitu. Kamu kenapa kayak gini? Kalau sekiranya nggak suka sama saya, nggak usah dibawa-bawa ke forum. Ini antara pribadi kamu dengan saya. Jadi dibicarakan terlebih dahulu. Kalau gitu berarti satu divisi misalkan ada 8 orang nih. Iya. 8 orangnya misalkan tidak merespon kamu, atau enggak 7 orang deh yang enggak merespon Iya. kamu. Apakah kamu satu-satu buat bertatap muka nih 4 mata, apakah sanggup atau gimana? Kalau seandainya untuk bicara tatap muka itu antara kayak lebih ke pribadi banget ya, antara dia suka nggak suka sama sifat saya berarti itu pribadi. Tapi kalau seandainya buat perihal tidak menjawab respon saya di grup itu kayak gitu, saya panggil 7-7-nya, terus saya tanya satu-satu, kamu kenapa? Mungkin ada alasan tersendiri dia nggak bisa balas, antara kuota habis atau bagaimana. Saya usahakan lebih nanya dulu sih, jadi jangan Chat abal-abal tiba tenggelam ya. marah gitu. Oh, chat tenggelam bisa jadi ya, lebih penting pacar ketimbang organisasi. Iya. Karena sih kayak gitu. Kayaknya kayak gitu di sih ya. Iya. Oke deh kalau gitu, mungkin untuk pembahasan kali ini udah cukup nih ya. Udah cukup sangat berat. Ada lagi asik-asiknya. Iya lagi asik-asiknya, tapi ya udahlah kita Lain close kali aja ya. Nah, lain kali aja mungkin di podcast selanjutnya bisa ketemu lagi sama saya dan kalian juga nih ya. Makasih banyak kalian udah datang di podcast Makanannya Ghosting. nggak ada ya. Ini mungkin seksi apa sih konsumsinya di belakang mungkin ya, Oh, karena nggak iya. enak di depan teman-teman. Masa kita mau makan kayak nggak sopan gitu, kayak nggak punya attitude ya kita. Kayak tidak diajarkan gitu acara. Apa gitu ya. Aduh saya nervous nih kayaknya. Kalau gitu sih pesan dari saya dan kesannya dari saya buat kalian. Saya senang banget nih bisa ketemu sama kalian. Semoga kalian juga bisa
membangun komunikasi yang baik terhadap teman-teman kalian seangkatan maupun dengan kakak tingkat kalian ataupun adik tingkat kalian nanti. Semoga terjalin komunikasi yang baik, terus sikap korsanya juga harus dibentuk ya, karena kan nggak pernah ketemu sama sekali nih sama teman-temannya. Jadi selain dengan anggota SMA-nya sendiri, juga sama teman-temannya perlu lah ya buat komunikasi kalian supaya tidak ada miskomunikasi di belakang, ada yang ngomongin sana kesini gitu kan ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya udah datang di podcast kali ini. Oke guys, aduh sebenarnya saya masih pengen ngobrol panjang nih, cuman durasi mungkin kan ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast kali ini. Semoga podcastnya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ya guys buat di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.